Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad qala qawlan 'azima. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji selalu kita panjatkan atas anugerah yang Allah berikan kepada kita, yang atas nikmat Allah ini sehingga kita bisa melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Dengan anugerah yang Allah berikan ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, petunjuknya, hidayahnya kepada kita semua agar kita bisa istiqamah dalam melaksanakan ibadah yang Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada setiap muslim, yaitu salat berjamaah. Dan mudah-mudahan dengan anugerah dan taufiknya Allah juga mengistiqomahkan kita untuk bisa melaksanakan kebaikan-kebaikan serta istiqomah dalam menjalankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Salawat dan salam tidak lupa kita selalu panjatkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan beliau cahaya Islam bisa menerangi bumi ini, cahaya Islam bisa menerangi Indonesia, cahaya Islam bisa menerangi Masjid Al-Fajr. Mudah-mudahan kita semua selalu istiqamah dan selalu berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harapan mudah-mudahan kita di akhirat telah mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Patut berwasiat, mari sama-sama kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan semua larangan Allah Subhanahu wa taala, dengan rasa sadar, dengan rasa berupaya sekuat tenaga kita bisa melaksanakan perintahnya dan menjalankan apa yang kita sedang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara kesempatan hidup manusia saat ini, banyak kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa sehat ataupun teman-teman, saudara kita, tetangga kita yang diambil nikmat sehatnya.
tapi ini merupakan untuk betapa Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa melaksanakan ibadah serta untuk bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta berusaha untuk mampu mengharap menjadi manusia yang ketika akhir hidupnya mendapatkan husnul khotimah. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesempatan itu kepada manusia. Ada yang berumur 60 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang bahkan 100 tahun lebih, ada juga yang masih dalam kandungan sudah diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi semua ini adalah anugerah yang Allah berikan kepada manusia. Sebab apa? Dalam Quran surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilayhi turja'un. Dalam artinya bahwa bagaimana bisa kita ingkari Allah telah mematikan kita semua. Bagaimana Allah manusia bisa mengingkari kejadian yang selama ini kita rasakan. Dulu kita tidak punya nyawa, bahkan kita hanya sebatas zat yang ada di sperma orang tua kita. Dulu kita mati tidak ada nyawa. Allah memberikan nyawa. Summa ahyaakum, kemudian Allah memberikan nyawa kepada hamba-hamba yang dari saat dilahirkan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesempatan yang sama, yaitu merasakan indahnya Islam, yaitu merasakan indahnya dunia, yaitu merasakan bergelapnya dunia, bahkan merasakan betapa nikmatnya iman Islam yang saat ini kita perlu semua. Semuanya tidak lepas dari anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita. Tapi ingat bahwa kesempatan itu ada batasnya. Maka ada manusia yang diberi kesempatan sampai 100 tahun, itulah kesempatan dia untuk beribadah, bukan berfoya-foya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kita. Ada yang diberi kelapangan rezeki, rezeki yang banyak, rezeki yang luas, bahkan mudah yang mendapatkan rezeki itu. Sebab itu adalah anugerah Allah, bukan kemampuan kita dalam mencari rezeki. Tapi Allah sudah menggariskan rezeki itu kepada hamba-hambanya saat di Lauhul Mahfuz. Ini anugerah yang sangat luar biasa. Tapi apakah manusia pernah berpikir bahwa anugerah yang Allah berikan kepada kita sungguh semuanya tidak gratis, sungguh semuanya sudah ada tanggung jawabnya di akhirat kelak, yaitu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengumpulkan hambanya, akan menimbang apa yang kita lakukan selama di dunia, baik mana, besar mana, berat mana timbangan kebaikan, apakah timbangan akhirat. Kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap yang hidup akan merasakan yang namanya kematian. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua itu pun kemudian Allah mematikan kita. Betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan dan bahkan memberikan ikhtiar, pelajaran bagi kita. Teman kita yang dahulu, yang kemarin bahkan masih main bersama kita, masih ngobrol bersama kita, tapi Allah berikan kesempatan lain kepada dia.
yuhyikum, kemudian Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kembali kita. Maka dalam keyakinan kita iman kepada Allah, dalam keyakinan kita rukun iman, kita wajib percaya akan adanya hari akhir, di mana hari ini akan dikembalikan, dibangkitkan kembali manusia-manusia yang sudah meninggal, akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap Rabbnya, untuk menghadap Tuhannya, untuk mengetahui siapa yang menciptakan kita. Di sini kita akan mengetahui bahwa Allah lah sesungguhnya Tuhan yang menciptakan kita dan Maha Baik. Semuanya berjauh, maka setelah kita dibangkitkan kepada Allah lah kita kembali. Siapa-siapa yang tinggal di dunianya dan yang kebaikannya, maka dia akan dikembalikan kepada nikmat Allah. Dan siapa-siapa yang timbangan keburukannya lebih besar, maka Allah akan kembalikannya ke tempat yang buruk. Hadirin jemaah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semua. Dalam kaitannya manusia memiliki anugerah dan kesempatan hidup, oleh karena itu Khatib akan menyampaikan apa yang harus kita lakukan sebagai manusia yang sudah diberikan kesempatan hidup. Apa langkah kita ke depannya untuk menjaga agar kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih ada 3 pesan yang Khatib akan sampaikan. Yang pertama adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan nikmat ini, marilah kita sama-sama memaksimalkan nikmat tersebut. Nikmat sehat yang tentu bisa didapatkan orang-orang yang lagi sakit. Maka hadis Nabi mengatakan, peliharalah dan lima sebelum datang yang 5. Sehat kita sebelum datang sakit kita. Dan yang terakhir, hidup kita sebelum datang mati kita. Hadis ini menunjukkan betapa kita harus memaksimalkan diri. Kalau masih ada waktu luang, marilah kita segerakan untuk melaksanakan apa yang harus kita lakukan sebagai hamba dalam menjaga nikmat Allah tersebut dalam ibadah kita. Allah telah menganugerahkan rezeki yang banyak. Marilah kita berlomba-lomba untuk memaksimalkan rezeki itu, bisa kita timpakan kemana. Allah menganugerahkan umur yang panjang, bisa kita infakkan umur kita untuk berada pada jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk berleha-leha, tidak untuk menyia-nyiakan waktu kita, sebab waktu sungguh sangat luar biasa dekat. Hidup di dunia sungguh sangat dekat dan sungguh sangat sebentar, bahwa hidup yang lama yaitu nanti ketika kita di akhirat kelak. Hadirin jemaah yang kami muliakan, bahwa yang pertama adalah kita memaksimalkan potensi diri kita untuk bisa mendapatkan yang namanya ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada apapun yang kita lakukan, suka tidak suka, senang tidak senang, maka harus kita lakukan. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, "Inna khairal amali adwamuhu wa in qala." Kata Rasulullah SAW, semua amal itu kita bisa melakukannya, tapi yang terbaik adalah yang ada indikasi bahwa dia bisa memaksimalkan dirinya ketika dia beramal dengan cara istiqomah. Beramal sedikit dengan cara istiqomah, inilah yang paling terlihat gambar bahwa manusia memaksimalkan potensi umurnya untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita istiqomah berinfak 5.000 setiap hari, setiap waktu, setiap kita ke masjid dan lain sebagainya, istiqomahkan, laksanakan sampai hayat tidak ada lagi di dalam badan kita. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu Allah Subhanahu wa taala mencari umur kita dengan cara yang baik. Sebab apa? Sebab ada kemungkinan manusia akan mendapatkan husnul khotimah manakala ketika dia
Maka anhu dalam la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ketika dia pada saat sakaratul maut yang menyebutkan la ilaha illallah, insya Allah dia akan mendapatkan husnul khatimah. Yang kedua adalah ketika dia melakukan amal-amal yang baik, dan pada saat melakukan amalan yang baik Allah mencabut umurnya, insya Allah dia akan berada pada husnul khatimah. Ini yang pertama, persiapan kita dalam mendapatkan anugerah lalu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melihat memaksimalkan potensi kita yang ada, memaksimalkan waktu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kaitannya dengan mempersiapkan diri kita untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala nanti ketika di akhirat. Selama kita masih hidup di dunia, yaitu banyak-banyaklah kita beramal jariah. Amal jariah ini tentu kita semua sudah mengetahui bahwa ketika manusia meninggal sudah terputuslah amalnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hadis ini sangat masyhur dan diriwayatkan oleh Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala idza mata Adam inqata'a 'amaluhu illa min salat. Ketika manusia meninggal, ketika kita sudah tidak diberi kesempatan untuk hidup lagi, maka amal kita akan terputus kecuali 3 perkara. Sedekah jariyah. Apa itu sedekah jariyah? Sedekah yang ketika kita amalkan sedekah ini bisa memberikan manfaat kepada orang banyak. Sedekah bukan hanya di masjid. Sedekah bisa berupa kita menyumbang untuk fasilitas umum, jalanan dan lain sebagainya. Sedekah bukan hanya uang. Sedekah bisa berupa tenaga. Tidak punya uang, tidak punya duit, tapi tidak punya kekuatan untuk memakmurkan masjid, sama-sama membersihkan masjid, membersihkan masjid dan lain sebagainya, membersihkan tempat-tempat yang umum yang ketika itu bisa dimanfaatkan oleh orang banyak, maka ini bagian dari sedekah jariyah. Sedekah yang tidak akan pernah terputus sampai akhir hari kiamat kelak. Maka inilah yang harus kita persiapkan. Ilmu yang kata ilmu yang bermanfaat. Dan dalam manusia pasti semuanya yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berumur lebih dari 50 tahun. Semua pasti punya pengalaman, punya ilmu. Namun semua manusia potensinya berbeda. Ada yang ahli dalam bidang pertukangan, ada yang ahli dalam bidang pendidikan, ada yang ahli dalam bidang pidato, ada yang ahli dalam bidang tadarus Al-Quran, ada yang ahli dalam bidang matematika, insinyur, kedokteran dan lain sebagainya. Semua pasti diberikan anugerah itu. Tapi apakah kita sadar betul bahwa ilmu yang selama ini kita raih, ilmu yang kita dapatkan bisa tidak bermanfaat untuk orang banyak, bisa tidak kita amalkan untuk Allah Subhanahu wa taala, diilahi kalimatullah, untuk meninggikan agama Allah, untuk membesarkan agama Allah, untuk memberikan manfaat kepada orang banyak. Maka inilah yang harus kita persiapkan. Pintar-pintarlah kita untuk beramal jariah, sebab amalnya sedikit tapi manfaatnya banyak. Ini sungguh luar biasa dan bahkan kita bisa memperolehnya walaupun kita sudah meninggal. Yang ketiga dalam mempersiapkan amal jariah yaitu kaitannya dengan hadis Nabi Muhammad SAW, 3 amalan yang tidak akan pernah terputus. Yang terakhir, yang ketiga adalah awal dan selalu menjadi roda. Bapak hadirin sekalian, para jamaah pada Jumat yang berbahagia, anugerah yang sangat besar yang kita peroleh, yang diberikan oleh kita adalah anak. Bagaimana anak itu bisa kita didik sebagus mungkin, spesial mungkin. Kita bekerja untuk apa? Kita bekerja untuk anak, membahagiakan anak, menjadikan anak itu anak yang soleh. Ini adalah investasi yang sangat luar biasa, yang
yang harusnya kita berpikir bahwa investasi yang lain itu bisa terhitung manfaatnya, tapi ketika kita mendapatkan investasi anak, sungguh tidak bisa terhitung manfaatnya. Sebab apa? Di dalam ketika kita benar mendidik anak, maka anak ini yang akan selalu mendoakan kita. Al-waladun sholih, anak-anak yang soleh, maka berilah pendidikan yang bagus, yang mencetakkan akhlaknya yang baik, yang menyadarkan anak itu betapa orang tua itu harus kita hormati, kita sayangi, bahkan ketika meninggal kita doakan. Bahkan ketika tidak ada, bagaimana seorang anak yang bisa berwalidain, menghormati kedua orang tuanya walaupun dia tidak ada, bagaimana caranya harus kita ketahui, harus kita ajarkan kepada anak itu. Bisa mengirimkan keberkahan dari suratul Fatihah, bisa memberikan wakaf yang dia punya atas nama orang tuanya dan lain sebagainya. Insya Allah sampai. Inilah anugerah yang Allah berikan kepada kita. Dan yang ketiga, bagaimana cara kita mempersiapkan diri kita, yaitu marilah sama-sama kita berharap ketika meninggal kita diberikan kesempatan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan tiga pesan ini dalam mempersiapkan kehidupan kita yang akan datang untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu satu, kita maksimalkan apa yang Allah anugerahkan kepada kita berupa kesempatan hidup. Kita maksimalkan hidup kita dalam ibadah kepada Allah. Yang kedua, kita diberikan anugerah kesempatan berbagi, kita berbagi dengan cara beramal jariah, amal yang tidak akan pernah putus-putus sampai akhir kehidupan kita, sampai hari kiamat. Yang ketiga yaitu dengan cara kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ketika meninggal dijadikan kondisinya dengan cara husnul khatimah.